Jangan-jangan handphone gue dibuka sama pacar gue di tempat kos terus jadi persoalan nasional gitu. Demikian juga si handphone itu dia akan merasa kok nggak ada ya yang pagi-pagi biasanya ada algoritmanya kan ngetik apa mungkin hari-hari ini ngetik LBP karena mau tahu perkembangan LBP kan. Si handphone itu kok udah 2 hari nggak ada yang tekan LBP gitu. Siapa tuh LBP? Silakan tanya pada handphone Anda tuh. Jadi sebetulnya si handphone juga sudah dilatih untuk menerima habits dari manusia. Demikian juga manusia sudah dilatih untuk menerima habits dari si handphone gitu. Jadi dialektika ini antara humanity dan teknologi ini yang membuat kita cemas dan digambarkan dengan bagus oleh Pak Gita tadi bahwa ada semacam deluge itu ada apa tadi banjir dan selalu banjir itu dianggap sebagai disaster itu. Ya, kita mau sebetulnya lihat apakah betul bahwa era manusia sudah sedang berakhir. Dan kita terpaksa mesti deal dengan ya makhluk lain yang akan ditumbuhkan oleh evolusi peradaban. Yaitu sibion itu, cybernetic, biologi, ontologi. Ontologi baru yang hubungannya antara biologi kita dan cybernetic di dalam sistem informasi itu. Nah ini tema baru yang saya amati dalam 10 tahun terakhir dia makin popping up, makin muncul tuh. Nah kalau saya mulai dengan mempersoalkan apa sebetulnya yang harus kita perhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat dalam 2 dekade terakhir ini riset di bidang DNA itu bahkan udah mendekati sempurna karena human genome kita udah ada. Peta human genome kita udah ada, jadi kita bisa tahu asal usul kita dari semak-semak mana di Afrika. Sama seperti kita mau tahu kalau kita minum kopi, ini kopi mana? Ini kopi Gayo. Iya, bukan sekedar Gayo, dari bukit mana di Gayo tuh. Bukitnya udah dikasih nomor ke-26. Bagian utara apa bagian selatan tuh. Makin spesifik. Karena penikmat kopi dunia ingin tahu, ya kalau cuma Gayo ya apa diferensiasinya dengan Gayo yang lain tuh. Itu udah terjadi. Jadi DNA kopi itu udah selesai dipetakan. Juga DNA manusia. Mungkin di awal tahun 2000 kita udah punya human genome map itu. Sehingga kita bisa tahu kelakuan kita sebetulnya ditentukan oleh nenek moyang kita dari dulu tuh. Kita susah untuk menerangkan misalnya ini sekolah yang berbahasa Inggris itu. Dipastikan bahwa kita harus comply dengan international grammar supaya kita bisa bercakap-cakap dengan dunia itu. Tapi selalu ada bagian yang nggak mungkin diucapkan karena kita didrive oleh bahasa ibu. Satu waktu ada seorang profesor filosofi di Amerika, namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt ini anti Nazi. Dia dulu mengajar di Heidelberg di Jerman tentang potensi totalitarianisme di Eropa itu. Dan ternyata betul bahwa fasisme kemudian masuk di situ lalu terjadi persoalan hak asasi manusia. Lalu dia exit pergi ke Amerika cari suaka di situ tuh jadi profesor di situ. Satu waktu dia kasih ceramah tentang global politics, tentang disruption ideologi itu di awal-awal setelah Perang Dunia Kedua. Lalu orang angkat tangan, ada satu orang kata, ibu profesor, kenapa Anda bicara dalam bahasa Jerman? Ini publik juga mengerti bahasa Inggris itu. Hannah Arendt bilang begini, saya mengerti